Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, perkenalkan nama aku Siti Wahyuningsih. Perkenalkan, nama saya Irma Firmansyah. Kita akan menjelaskan sedikit tentang Toharoh. Teman-teman, kita mau ngajak mikir sebentar ya. Kita sering banget fokus sholat yang khusyuk, bacaannya bagus, tapi kadang kita lupa satu hal penting. Apakah kita udah benar-benar bersuci? Contohnya, kita habis dari toilet tapi kurang bersih, nggak tahu perbedaan mani, mazi, atau wadi, atau ragu apakah pakaian kita ini tadi pas di luar kena kotoran najiskah atau tidak. Kalau itu terjadi, ibadah kita bisa nggak sah. Makanya hari ini kita akan bahas tentang toharah atau bersuci dengan cara yang lengkap dan mudah dipahami. Oke, toharoh secara bahasa artinya bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah cara mensucikan diri agar ibadah seperti sholat menjadi sah. Di dalam Islam, bersih itu fisik, suci itu syariat. Jadi tidak cukup hanya kelihatan bersih. Contohnya, air jernih tapi terkena najis, dia berarti tidak suci. Baju bagus tapi kena najis, berarti dia tidak bisa dipakai untuk sholat. Nah, toharah juga bukan cuma soal air dan najis, tetapi ada tiga dimensi lainnya. Yang pertama, kebersihan fisik. Yang kedua, kebersihan ibadah. Yang ketiga, kebersihan hati. Nah, kebersihan fisik, tubuh kita, pakaian kita, tempat yang mau kita gunakan itu juga harus bersih. Terus juga kebersihan ibadah, bebas dari hadas dan najis dalam kondisi diri kita benar-benar sudah suci. Yang ketiga, ada kebersihan hati. Kita ketika ingin melakukan ibadah, terutama sholat, kita memposisikan diri kita itu ikhlas, tidak iri juga sombong. Karena Islam itu mengajarkan bersih di luar dan di dalam. Oke, kita lanjut ke alat-alat bersuci. Jadi alat-alat bersuci itu ada 3. Yang pertama air, yang kedua tanah itu untuk tayamum, yang ketiga batu atau tisu. Hikmahnya, Islam itu fleksibel dan tidak mempersulit. Kayak contohnya misalkan yang pertama orang sakit. Orang sakit saat keadaannya itu tidak memungkinkan untuk terkena air, atau ketika dia kena air malah memperparah kondisinya, maka di dalam Islam itu diperbolehkan untuk bertayamum. أولا ينوي التيمم ثم يضرب الأرض الطهور بيديه مبسوطتين ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه عرضا ويمسح راحتيه بكفيه ضربة واحدة. هذا هو صفة التيمم الموجزة. نعم. Lalu yang kedua, ketika di perjalanan. Nah, di perjalanan itu misalkan kita tidak menemukan toilet umum untuk memungkinkan kita buang air besar, contohnya di padang pasir. Nah, kita bisa membersihkannya dengan tisu atau batu. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah karena tidak ada air. Nah, jenis-jenis air itu juga ada banyak teman-teman. Nah, air itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air makruh. Yang keempat, ada air yang najis. Nah, air itu harus tetap alami dan tidak berubah sifat. Contohnya air putih itu bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci dan melakukan ibadah lainnya itu tetap sah. Tapi kalau air teh itu tidak bisa. Nah, jadi kalau airnya berubah warna, bau atau rasanya itu tidak bisa dipakai untuk bersuci ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu ada 7 macam. Ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, salju, dan embun. Nah, ketiga 7 macam air tersebut itu diperbolehkan untuk bersuci, diperbolehkan untuk berwudu, untuk mandi, untuk hal-hal yang dilakukan bertoharoh. Lalu yang kedua itu suci namun tidak mensucikan. Seperti contohnya
air kopi. Air kopi itu suci. Kalau misalkan kita minum kan itu berarti itu suci dan tidak najis. Tapi kalau misalkan kondisinya dipakai untuk berwudu, dia tidak bisa untuk mensucikan hadas yang ada di diri kita. Yang ketiga itu air makruh. Air makruh itu contohnya air bekas pakai. Yang keempat itu ada air najis. Nah, air najis ini dia sama sekali tidak diperbolehkan untuk berwudu, untuk mandi, untuk hal apapun itu. Jadi airnya harus tetap alami ya, Iya, betul. dan tidak berubah sifatnya. Nah, kita masuk ke bagian hadas, teman-teman. Hadas itu keadaan tidak suci. Nah, hadas itu ada dua, ada hadas kecil juga hadas besar. Hadas kecil itu cara bersucinya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar, cara bersucinya dengan mandi wajib. Contoh hadas kecil yaitu buang air kecil, buang angin, atau tidur. Nah, kalau hadas besar, contoh hadas besar itu keluarnya mani, haid, dan berjima atau hubungan suami istri. Nah, setiap hadas itu ada cara penyuciannya. Kalau hadas kecil tadi itu dengan cara berwudu, kalau hadas besar dengan cara mandi wajib. Oke, selanjutnya kita akan membahas najis. Najis adalah segala sesuatu yang kotor, yang mana dia itu membuat ibadah kita menjadi tidak sah. Najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis ringan, najis sedang, najis besar. Yang pertama najis ringan. Contoh najis ringan itu adalah air kencing bayi laki-laki yang mana dia itu belum terpengaruhi makanan, yang mana dia itu masih meminum ASI, air ASI pure dari ibunya. Nah, air kencing bayi laki-laki ini itu masuk ke dalam najis ringan. Lalu yang kedua itu ada najis sedang. Najis sedang itu kayak misalkan contoh darah, kotoran ayam. Nah, itu masuk ke najis sedang. Yang ketiga itu ada najis berat. Najis berat ini khusus untuk 2 hewan yang diharamkan, yaitu kotoran anjing dan juga kotoran babi. Nah, yang selanjutnya ini ada mani. Mani itu cirinya keluar dengan rasa nikmat, biasanya saat mimpi atau saat berhubungan suami istri. Dia ini hukumnya tidak najis. Menurut banyak ulama fikih itu tidak najis ya, tapi menyebabkan hadas besar. Cara membersihkannya atau cara bersucinya itu dengan mandi wajib. Jadi Islam itu membedakan antara cairan biasa dan cairan yang terkait reproduksi. Nah, selanjutnya ini ada mazi. Cirinya itu dia bening, lengket, keluar saat ada rangsangan. Hukumnya ini najis. Cara bersucinya itu dengan mencuci bagian yang terkena. Juga berwudu. Ini yang sering terjadi tapi sering dianggap sepele. Nah, selanjutnya ada wadi. Wadi ini cirinya berwarna putih keruh, keluar saat kencing atau kelelahan. Dia hukumnya najis. Cara bersucinya dengan membersihkan dengan cara dibersihkan yang terkena wadi atau terkena najis itu, juga berwudu. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada semua orang, semua cairan dianggap sama dan tidak dibersihkan karena tidak tahu. Padahal ini sangat menentukan sahnya ibadah kita. Nah, cara bersucinya itu yang pertama dengan wudu, yang kedua dengan tayamum, yang ketiga dengan mandi wajib. Berwudu itu untuk menghilangkan. Nah, selanjutnya itu ada cara bersuci. Yang pertama ada wudu. Nah, cara bersuci dengan wudu itu untuk hadas kecil. Yang kedua bersuci dengan mandi wajib. Nah, ini untuk hadas besar. Nah, kalau bersuci dengan cara tayamum itu bersuci ketika keadaannya tidak ada air sama sekali. Sekarang aku mau nanya nih, kalau kita nggak tahu cairan itu mazi atau wadi, apa